Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan majelis taklim Musalla Nuansa Ubalan Pacet yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mereka para sahabat menjawab, qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Amalan apakah itu yang bisa menghapus kesalahan dosa dan mengangkat derajat di akhirat di sisi Allah Azza wa Jalla?
Kata Nabi ada 3. Yang pertama adalah isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, berwudhu di saat kondisi yang sulit. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan berwudhu pada kondisi yang sulit adalah berwudhu pada saat musim dingin, berwudhu pada saat dia sakit, yang menurut dokter apabila terkena air maka akan menghambat penyembuhannya, atau mungkin semakin menimbulkan mudarat yang lain. Maka dia tidak memilih tayamum dengan debu, dia tetap memilih air, wudhu dengan air, yaitu berwudhu. Maka inilah wudhu dalam keadaan kondisi yang sulit. Lalu yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid, seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini. Dan yang ketiga, wantidarus salati ba'da salah, menunggu salat setelah salat, menunggu salat fardu setelah salat fardu berikutnya untuk salat berikutnya. Dan kata para alim ulama, menunggu salat setelah salat ini adalah 2 salat fardu yang waktunya berdekatan. Menunggu salat isya setelah salat maghrib, menunggu salat maghrib setelah salat asar, 2 waktu yang berdekatan. Maka mudah-mudahan kita pada malam hari ini salah satunya mengikuti petunjuk Nabi dari amalan yang Nabi sebutkan ini, menunggu salat setelah mendirikan salat, menunggu salat isya setelah mendirikan salat maghrib. Mudah-mudahan kita mendapatkan ajar pahala yang sama seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut, yaitu diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu ini merupakan bukti wajib kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kalau tidak salah itu ada di surat Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar dengan nikmat yang telah aku berikan. Janganlah kamu ingkar kufur kepadaku. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang syakirin, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Lama sekali saya uzur tidak memberikan kajian di Musholla Nuansa Ubalan. Maka Allah takdirkan malam hari ini kita bertemu kembali, kita lanjutkan pembahasan kita, masih berbicara kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair. Adapun buku terjemahan yang kami jadikan modul pegangan setiap tanggal 29 di Musholla Nuansa Ubalan Pacet adalah terjemahan yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kitabnya tetap Al-Kabair, dosa-dosa yang membinasakan, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Menurut catatan saya, terakhir materi kita telah menuntaskan dosa besar yang nomor 2, Bapak Ibu, membunuh orang lain. Nomor 1 syirik, nomor 2 membunuh orang lain. Dan malam hari ini kita akan masuk dosa besar ketiga. Apa itu? Sihir. Sihir.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita selalu kita bagi menjadi dua bagian Bapak. Bagian yang pertama, kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan sihir termasuk dosa besar. Jadi dalilnya dulu. Setelah itu bagian kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Jadi selamanya seterusnya begitu Bapak Ibu. Termasuk kalau malam hari ini tuntas tentang sihir, berarti bulan depan jika memang kita dipertemukan kembali di tanggal 29, dosa besar keempat meninggalkan sholat. Dalil-dalilnya dulu baru penjelasannya. Selalu begitu. Jadi supaya enak belajarnya, urut tidak melebar kemana-mana. Mari kita dengarkan, yaitu yang pertama, dalil-dalil yang terkait dengan sihir termasuk dosa besar. Di mana itu dalilnya? Dalilnya banyak Bapak Ibu. Tetapi tidak kami sebutkan semua karena waktu kita terbatas. Di antara yang bisa kami sebutkan dalilnya adalah, minta tolong nanti hadisnya disiapkan Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 5 saja. Jilid 5. Nah, kita baca dulu dalil pertama dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 102. Mari kita dengarkan bersama murattal surat Al-Baqarah ayat 102. Tentang sihir. Allah Ta'ala berfirman, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Silakan, tafadhal terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 102. Silakan. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca setan-setan atas kerajaan dalam kurung pada masa kerajaan Sulaiman. Baik. Dan tidaklah telah kafir Sulaiman, akan tetapi setan-setan mereka. Gimana terjemahannya itu di situ? Soalnya penggalan-penggalan ya. Penggalan-penggalan. Baik, saya bacakan ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Kita dengarkan. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka.
Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Baik, jelas sekali ayatnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini mengandung banyak pelajaran Bapak Ibu. Ini masih dalil pertama ya, kita masih ada beberapa dalil. Dalil pertama Al-Baqarah 102 tentang sihir. Sihir termasuk dosa besar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Al-Baqarah 102. Di antaranya Bapak Ibu. Satu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengajarkan sihir. Dan Sulaiman alaihissalam bukanlah orang kafir. Bukan. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Itu satu. Yang kedua, orang yang melakukan sihir dapat dipastikan ada dalam kekufuran. Orang yang suka melakukan praktek-praktek sihir, kufur. Ayatnya jelas tadi. Al-Baqarah 102, kufur. Sudah, itu nomor 2 ini. Yang ketiga, pelajaran ketiga dari ayat ini. Tujuan syaitan. Nah ini, tujuan syaitan mengajarkan sihir kepada manusia agar mereka ujung-ujungnya menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ujung-ujungnya itu tujuan syaitan. Pelajaran keempat, 2 malaikat yang disebutkan dalam ayat ini namanya Harut dan Marut. Ini nama malaikat Bapak Ibu. 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut diturunkan oleh Allah di muka bumi ini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia tentang sihir. Namun ternyata Bapak Ibu, jadi malaikat ini diturunkan tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan manusia pada waktu itu tercelanya perbuatan sihir. Namun Bapak Ibu, ternyata ada sebagian orang yang mereka mengintip cara kerja sihir yang ditunjukkan malaikat itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka mengintip, oh caranya begini, oh cara kerjanya begini, suami istri bisa pisah, oh ini bisa dibuat sakit, oh ini bisa dibuat lumpuh, oh ini bisa. Dia mempelajari cara kerja. Malaikat ini diturunkan untuk menjelaskan. Ojo ditiru ini, yang kayak gini. Jangan dipelajari untuk menjelaskan. Rupanya sebagian dari mereka ada yang mempelajari. Dipantau terus. Oh, maka mereka memahami sihir itu harus dipelajari. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, jadi munculnya itu dari sini, sihir itu. Munculnya dari sini. Awalnya 2 malaikat ini hanya menjelaskan, ini adalah sihir, ini perbuatan kufur. Jangan ditiru. Sihir itu bisa memisahkan suami dengan istri. Cara kerjanya dipahami oleh orang saat itu, berarti harus dipelajari ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, adapun kisah yang beredar di masyarakat. Nah, harus ditepis ini. Kisah yang beredar di masyarakat bahwasannya 2 malaikat ini, Harut dan Marut, adalah malaikat yang Allah turunkan di muka bumi dengan diberi hawa nafsu. Maka ini adalah cerita yang mungkar, batil, dan hadisnya atau kisahnya adalah kisah Israiliyat yang palsu. Jadi nggak benar malaikat Harut Marut itu dikasih hawa nafsu sehingga dia mempraktikkan perbuatan sihir. Enggak. Tujuannya Allah turunkan adalah untuk menjelaskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan manusia pada waktu itu. Lalu yang keenam, ada satu kelompok yang mengingkari sihir. Nama kelompok itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah salah satu kelompok sesat, mengingkari adanya sihir. Bahkan Mu'tazilah mengkafirkan orang yang meyakini sihir itu ada.
Itu dikafirkan sama Mu'tazilah. Lah kalau Mu'tazilah seperti itu, lah kalau kita Ahlus Sunnah bagaimana? Beda. Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasannya bisa jadi orang itu bisa terbang. Bisa terjadi orang itu berjalan di atas air. Bisa terjadi sihir itu ada. Tapi semua itu tidak mungkin terjadi illa kecuali izin dari Allah Azza wa Jalla. Atas takdirnya Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, selesai. Ahlus Sunnah menetapkan sihir itu ada. Wong Nabi kita kena sihir kok. Maka kita yakini sihir itu ada. Mu'tazilah tidak. Kafir orang yang percaya sama sihir itu. Kita Ahlus Sunnah menetapkan sihir itu ada. Dan itu bisa terjadi semuanya karena izin dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Terakhir pelajarannya, mempelajari sihir tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Justru rugi, Bapak Ibu. Ayatnya tadi kita dengarkan kan? Di akhir-akhir tadi, sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu. Nah itu, sebelumnya itu sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang menggunakan sihir, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Nah, jelas sekali ya. Baik, sekarang kita masuk dalil nomor berapa ini? 2. Tadi kan dalil nomor 1. Al-Baqarah ayat 102. Sekarang dalil yang kedua. Silakan Mas, minta tolong dibantu Sahih Targhib wa Tarhibnya nomor 3040. 3040. Kita dengarkan. 3040. 3040 Sahih Targhib wa Tarhib, riwayatnya Bukhari dan Muslim. Duh, bayangkan. 3040, saya bacakan, siap terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala. Silakan, ayo. Jauhilah 7 Dari mana dulu dibaca atasnya? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Isinya, jauhilah 7 penghancur. Jauhi 7 dosa besar, 7 penghancur. Terus silakan. Mereka bertanya, ya, wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu 7 yang dapat membinasakan? 7 dosa besar. Apa itu? 1. Ya, lanjut. Beliau menjawab, asyirku billah. Silakan. Syirik kepada Allah. Duh, syirik nomor 1. Yang berikutnya wasihru. Silakan. Sihir. Duh, sihir masuk nomor 2. Sihir masuk ranking kedua. Dosa besar kedua dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini. Kita lihat berikutnya. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Silakan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Nah, menghilangkan nyawa orang, membunuh nyawa orang yang Allah haramkan kecuali dibenarkan oleh syariat. Memang ada membunuh yang boleh, ada, yaitu pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat dan karena atas pelanggaran. Di antaranya pelaku zina, orang yang sudah pernah menikah melakukan zina. Berarti selingkuh, atau mungkin dalam hal ini seorang duda atau janda atau masih dalam proses pernikahan dia melakukan zina. Kan itu harus dirajam sampai mati. Beda dengan yang melakukannya kalau bujang, belum pernah menikah. Maka itu dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Terus siapa lagi yang halal darahnya, boleh dibunuh. Tetapi eksekutornya harus ulil amri, bukan kita, bukan wilayah kita. Ulil amri yang melakukan, orang yang murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, menyukai sesama jenis. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Sodomi, lesbian, gay, dan seterusnya. LGBT lah. Apa LGBT itu? Lesbian, gay,
bisex, dan transgender, LGBT. Gara-gara LGBT, maka akan muncul LGBT juga. Loh kok bisa? Gara-gara lesbian, L, gay, gay-nya, terus B-nya itu bisex, T-nya itu transgender, muncul LGBT. Apa itu LGBT? L-nya longsor, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Pas apa enggak kira-kira? Nah, ya memang dipas-paskan memang. Ini ilmu gaduk Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah, ternyata terbukti kan, gara-gara LGBT muncul LGBT kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang haram, kecuali dengan yang hak. Dan ini sudah kita pelajari pada dosa besar yang nomor 2 ya, tidak perlu saya ulang lagi. Yang nomor 4 adalah wa aklur riba, silakan. Memakan riba. Makan riba. Yang nomor berikutnya wa aklu malil yatimi. Silakan. Memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim cuman dijadikan address, alamat, dan hartanya dimakan oleh pengurusnya. Ini dosa besar. Yang berikutnya, kalau tidak salah ini yang ke-6 ini ya. Yang ke-6. Wattawalli yaumaz zahfi. Silakan. Kabur pada hari peperangan. Pengecut kabur dari medan peperangan. Musuh sudah di depan, dia kabur. Lalu yang terakhir, wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Silakan. Dan menuduh zina kepada wanita yang baik dan mukminah yang lalai. Nah, menuduh wanita yang baik-baik, menuduh wanita mukminah melakukan perbuatan mesum. Ya, padahal dia wanita soleha. Dia menuduh tanpa bukti. Nah ini dosa besar Bapak Ibu. Jadi termasuk 7 dosa besar Bapak Ibu. Kita lanjutkan, dan sihir masuk nomor 2. Ranking kedua setelah syirik Bapak Ibu. Sekarang dalil nomor 3. Kitabnya masih sama Mas. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 3041. Satu nomor setelahnya Mas. Kita dengarkan. Ayo dibaca, dari mana itu? Imran bin Husain, ayo. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahhana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan Mas. Bukan dari golongan kami. Stop. Bukan dari umatku, bukan golonganku. Loh kalau berarti bukan umatku, bukan golonganku, berarti kafir. Enggak. Bapak Ibu harus tahu, yang disebut dengan, jadi Bapak Ibu kalau membaca hadis, di situ ada kalimat laisa min ummati, laisa minna. Sama dengan begini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar dan itu familiar di telinga kita. Nabi pernah bersabda begini, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang membenci, tidak mau mengamalkan sunnahku, maka dia bukan umatku, bukan golonganku. Berarti kafir Ustaz, keluar Islam? Enggak. Enggak. Lah terus maknanya apa? Bukan golonganku, bukan umatku. Kata para alim ulama, maknanya ancaman keras. Seperti layaknya seorang ibu berkata kepada anaknya. Dia bilang kepada anaknya, jika tahun ini, Idul Fitri tahun ini, tidak ada yang pulang menemui ibu, tidak ada yang datang menemui mama, maka bukan anakku, duduk anakku. Apakah anak itu putus nasabnya? Tidak, anak tetap anak. Wong keluar dari rahimnya ibu tersebut. Maksudnya si ibu ini memberikan ancaman keras. Lah wong orang ini masih sholat. Dia masih sholat. Tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran besar. Artinya Islamnya belum batal. Nah, bukan umatku. Siapa mereka? Ayo kita dengarkan. 1, silakan. Orang yang meramal, ramalan pesimistis. Terus. Atau diramalkan. Stop.
Orang yang meramal. Jadi tatoyyara au tutuyyira lahu. Orang yang melakukan perbuatan tatoyur, sikap pesimistis, merasa sial. Ya, kalau orang Sunda bilang, kalau nggak salah Sunda, pamali, apes, merasa sial, merasa apes, tatoyur, maka dia bukan umatku kata Nabi. Atau minta diramalkan tentang hal-hal yang menimpa dia. Kejatuhan cicak, itu gimana ramalannya? Ya, terus misalnya lagi, ya banyaklah, termasuk menganggap sial dengan waktu, seperti meyakini bulan Suro sebagai bulan sial, bulan yang tidak boleh punya hajat. Ya, terus kemudian bulan Sa'ban, itu juga demikian. Terus kemudian ada tanggal sial, ada angka sial, ada rumah tempat tinggal yang sial, yang menghadap ke pertigaan. Istilahnya apa itu? Tusuk hati. Nah, yang seperti ini tatoyur semua ini. Tatoyur semua ini. Termasuk feng shui, hong shui. Itu termasuk tatoyur Bapak Ibu. Ramalan-ramalan. Ya, tidak boleh buat sumur di depan pintu masuk rumahnya. Ya jelas lah. Ya, loh ini ditutup Ustaz, ditutup paving. Maksudnya tidak boleh buat sumur di depan pintu masuk sekalipun sudah ditutup dengan keramik. Dikhawatirkan rezeki itu kalau masuk, itu masuk ke dalam sumur itu dulu. Saya 3 kali nguras sumur, itu tidak ada di sumur itu rupiah real, itu tidak ada ya. Ya, ada. Jadi ini semuanya adalah syirik ini Bapak Ibu sekalian. Meskipun bukan syirik besar. Ya, kita lanjutkan. Terus Mas, lanjut. Siapa lagi yang divonis bukan umatku? Ancaman keras. Silakan. Atau meramal hal-hal gaib. Atau diramalkan. Atau menyihir. Atau disihirkan untuknya. Sihir masuk. Sihir, orang yang menyihir atau minta disihirkan. Pergi ke wong pinter, nunjukkan foto. Ini fotonya. Tolong sampean buat orang ini sakit. Ya wis gampang. Minta untuk disihirkan. Sama, bukan umatku kata Nabi. Ya. Terus lanjut. Berikutnya, siapa yang mendatangi dukun, black magic atau white magic, paranormal, dukun putih, dukun hitam, tukang wong pinter, siapapun dia, siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan pernyataannya, maka telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus yang terakhir ini yang bahaya, pembatal amal ini. Yang terakhir ini, yang mendatangi dukun. Lalu dia membenarkan ucapannya. Lah kalau datang tapi nggak percaya Ustadz, hanya datang terus kita tanya, tapi kita nggak yakin. Nggak yakin, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kalau nggak percaya. Tetapi kalau dia bertanya dan yakin, membenarkan, iya cocok tiba no. Maka hari itu juga dia keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya. Baik, ini dalil yang nomor 2. Dalil nomor 3. Sekarang dalil nomor 4 Bapak Ibu. Minta tolong Mas dibantu lagi Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, nomor hadisnya 3048. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 3048. Ayo dibaca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ya, man ata arrafan au sahiran au kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Siapa yang mendatangi paranormal, terus, dan tukang sihir, terus, atau dukun, lalu bertanya kepadanya, terus, dan membenarkan pernyataannya, maka dia telah kafir dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya ini, ya, membenarkan ucapannya.
Ya, bukan hanya sekedar bertanya, dia membenarkan ucapan si dukun paranormal tukang tenung tersebut. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang dalil yang nomor berapa? Tolong diingatkan saya. 5. Dalil yang nomor 5, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3050. Ayo, 3050 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahimin. Silakan. tidak masuk surga 3 orang, Mas. 1, orang yang kecanduan minum khamar, orang yang kecanduan minum khamr, nggak masuk surga. Nomor 2, dan orang yang beriman dengan sihir, percaya dengan sihir. Yang nomor 3, serta pemutus kekerabatan. pemutus silaturahim, kekerabatan, yang masih ada hubungan karib kerabat, ikatan darah. Ini ya. Baik, ini nomor 3050. Sekarang dalil nomor 6. Dalil yang ke-6. Ya, saya tutup sampai 7 saja. Saya tutup sampai 7. Dalil yang ke-6, Sahih Targhib wa Tarhib, tetap kitabnya, nomor hadis 3051. Nah ini, 3051. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Maniqtabasa ilman minan nujumik tabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Silakan. barang siapa yang mengambil ilmu perbintangan, Hati-hati, ada 2 cabang ilmu. Satunya astrologi, satunya lagi astronomi. Hati-hati, ada astrologi, ada astronomi. Siapa yang mengambil ilmu perbintangan? Lanjut. maka dia telah mengambil satu cabang dari ilmu sihir. Tuh, terus lanjut. Pengambil ilmu sihir akan bertambah ilmunya selama dia bertambah mengambil ilmu perbintangan. Nah, dari 2 ilmu ini, mana yang boleh dipelajari, mana yang tidak boleh dipelajari. Yang boleh dipelajari adalah astronomi. Untuk mengetahui tentang musim. Untuk mengetahui tentang kapan penunjuk arah, kompas, arah kiblat. Oleh astronomi. Yang tidak boleh itu adalah astrologi. Mempelajari bintang-bintang tersebut yang disesuaikan dengan nasib seseorang. Ya seperti yang beredar di masyarakat. Kalau kita baca majalah atau koran, disesuaikan dengan tanggal lahir kita. Desember, Sagittarius, asmara oke. Keuangan lancar. Terus dalam hati, iya ya kok cocok, 40 hari sholat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dibaca. Pisces, Virgo, Scorpio, Leo. Ustadz kok hafal? Dikasih tahu saya ini. Ayo, ini kalau tak tanya satu-satu pasti tahu bintangnya semua ini. Iya, tak tanya pasti tahu. Bapak lahir bulan apa? Bintangnya apa? Oh, bintang saya Ustadz. Ya, Scorpio, bintang saya Leo dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, tinggalkan ini nggak boleh. Mempelajari bintang-bintang disesuaikan dengan nasib seseorang, jodohnya, rizkinya dan seterusnya, nggak boleh, haram. Ya, baik. Tetapi kalau dipelajari dalam rangka untuk mengetahui musim, kapan kemarau, kapan musim hujan, kapan salju, kalau di negara lain ya, kapan musim buah ini dan seterusnya, atau mungkin di mana arah kiblat, penunjuk kompas di lautan, nah itu boleh, nggak apa-apa. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Quran, penunjuk arah. Baik, kita lihat sekarang dalil yang nomor 7. Lah dalil nomor 7 itu tidak ada di sini. Kitabnya tidak ada maksud saya. Dalil yang ke-7 ini kami ambilkan dari kitab Bughyatul Murtab. Halaman 483. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Saya lanjutkan dikit ya, setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam kitab ini bahwasannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jundub bin Abdillah radhiyallahu an menebas batang leher seorang tukang sihir yang memperagakan adegan anti bacok. Ya. Jadi sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu an itu melihat kerumunan orang. Lalu kemudian semakin didekati, ternyata mereka sedang asik melihat seseorang yang memukul-mukul benda tajam ke tubuhnya tanpa sedikit pun melukai tubuhnya. Artinya gak mempan dibacok, disiris-iris, gak mempan ditusuk-tusukkan, gak mempan. Kalau di zaman sekarang debus lah. Debus. Terus apa lagi? Ya. Apa itu? Limbat. Ya. Ya masuk sini lah ya. Termasuk yang lain lah. Ya. Maka makan pecahan kaca. Oh itu. Berjalan di atas bara api tanpa melukai tubuhnya. Seperti itu. Dilindas dengan mesin penghalus aspal. Masih hidup. Ya ini. Dan bangga. Dan semuanya memberikan aplaus. Itu Jundub bin Abdullah mengambil pedangnya, mengeluarkan dari sarung pedangnya sambil membaca firman Allah surat Al-Anbiya ayat 3. Nanti tolong dibaca sendiri ya, Al-Anbiya ayat 3. Maka ditebas batang leher si pesihir tadi itu. Putus menggelinding. Kepalanya ini putus menggelinding. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cas, putus. Sahabat ini yang nebas ini. Bapak Ibu, kalibernya kaliber sahabat ini. Iya, putus menggelinding. Lalu dibacakan surat Al-Anbiya ayat yang ketiga. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman di surat nomor 21 Al-Anbiya. Kita dengarkan murotalnya. Ayatnya ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Saya bacakan terjemahannya ayat 3. Hati mereka dalam keadaan lalai. Yang nonton itu, yang lihat itu. Dan orang-orang yang zalim itu, si orang yang memperagakan adegan tadi itu, orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kalian menerima sihir itu padahal kalian menyaksikannya? Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kita harus sering-sering berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Makanya doa yang ditekankan ketika kita sholat sebelum salam, doa yang dipanjatkan di akhir sholat sebelum salam, setelah membaca innaka hamidum majid adalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung kepada Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Dajjal sekarang belum muncul, akan muncul di akhir zaman, tapi fitnahnya sekarang sudah muncul. Dajjalnya belum keluar, fitnahnya sudah keluar. Apa itu fitnah Dajjal? Bermunculannya orang-orang yang bangga memperagakan adegan kedikdayaan. Nah itu tadi, ya, memasukkan bara api ke mulutnya. Ya, sudah nggak apa-apa, bacok-bacok tubuhnya nggak apa-apa, nggak mempan, tanpa melukai tubuhnya. Ya inilah fitnah-fitnah Dajjal. Dan anehnya di televisi kita itu ratingnya teratas dan banyak yang nonton, bahkan diberikan aplaus. Master of Limbad. Ya, maka semua kagum, maka kita terkena. Bukankah nanti Dajjal ketika muncul di akhir zaman, dia juga menunjukkan kedikdayaannya dia. Dia suruh langit turun hujan, turun hujan, turun. Dia bisa menghidupkan orang yang telah mati.
Bayangkan, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal menunjukkan kedikdayaannya. Makanya Bapak Ibu jangan kaget. Nanti pengikut Dajjal itu di hari kiamat, pengikut Dajjal yang pertama Yahudi Asbahan. Yang kedua wanita. Wanita paling banyak jadi pengikut Dajjal kata Nabi. Kenapa? Karena wanita suka kagum dengan ketenaran, kemewahan atau kedikdayaan, kekuatan, ya. Maka nanti dia paling banyak mengikuti Dajjal. Yahudi Asbahan dan wanita kata Nabi, pengikut Dajjal itu. Oleh karena nanti di hari kiamat, oleh karena itu fitnahnya sekarang sudah bermunculan. Makanya jangan dilihat seperti ini, sulap. Ini termasuk sihir, sulap ini Bapak Ibu. Sihir, macamnya banyak sihir itu. Sulap ya. Kadang-kadang kita orang tua tidak sadar. Bermain dengan anak kita, misalnya uang koin kita taruh di tangan kita. Terus pakai mengatakan bim salabim abrakadabra. Tahu bim salabim abrakadabra? Ini adalah bahasa Ibrani yang artinya Tuhan itu 3. Gak sadar kita kalau bim salabim abrakadabra. Silakan bisa dibuka YouTube-nya Ustadz Dr. Erwandi hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan khusus tentang kalimat bim salabim abrakadabra. Itu Tuhan itu 3. Bayangkan, meyakini Tuhan itu 3. Ya kufur, luntur akidah kita. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Makanya Nabi mengajarkan kita doa Bapak Ibu. Silakan dihafalkan doa itu. Sering-sering dibaca doa itu. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku tahu. Dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang aku tidak tahu. Itu sering dibaca, itu doa Nabi ajarkan kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolong dihafalkan doa itu, berlindung kepada Allah dari dosa syirik. Sekarang kita masuk bagian yang nomor 2 Bapak Ibu. Penjelasan dari dalil-dalil tadi. Bapak Ibu sudah mencatat 6 dalil terkait tentang sihir. Sekarang penjelasannya. Apa itu yang bisa kita ketahui? 1. Penjelasan yang pertama. Sihir dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf hijaiyah. Sin, ha, ra. Sin, ha, ra. Sihir. Sihir. Jadi sihir dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf hijaiyah. 3 huruf hijaiyah. Sin, ha, ra. Yang secara bahasa, sihir itu artinya adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Itu sihir secara bahasa. Secara etimologi, lughawi. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Ya. Seperti itu. Ya termasuk sulap Bapak Ibu. Makanya kita sebagai orang tua jangan sering bermain sulap dengan anak kita. Misalnya uang koin dipegang, lalu anaknya ditanya, ayo uangnya di tangannya Bapak yang mana? Loh, ini nggak boleh yang kayak begini. Iya, masih banyak anaknya milih yang sebelah kiri. Oh nggak ada, oh di sini. Itu sama, ya itu. Sehingga jangan bermain seperti ini Bapak Ibu. Masih banyak permainan-permainan yang lain ya, yang diajarkan yang lebih mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanah ya dan seterusnya. Kita lanjutkan. Jadi itu secara bahasa. Adapun kalau definisi secara istilah atau terminologi, sihir itu artinya adalah jampi-jampi atau mantra-mantra yang memberikan pengaruh. Jampi-jampi. Sihir itu secara definisi istilah ya. Sihir itu jampi-jampi atau mantra-mantra yang dapat memberikan pengaruh. Baik pengaruhnya secara zahir maupun pengaruh secara batin. Loh coba. Contohnya pengaruhnya
membuat orang lain menjadi sakit. Jadi sakit-sakitan. Wong awalnya sehat. Bahkan dokter mengatakan Anda ini tidak sakit apa-apa. Ronser general check up sudah dilakukan. Dokter mengatakan nggak ada sakit. Tapi dia merasa tubuhnya itu sakit semua. Sakit semua. Nah, sihir. Wong saya pernah mendampingi ada seorang ustadz. Saya dampingi meruqyah jamaah kita. Ya, saya tidak sebut ya. Lalu kemudian laki-laki. Lalu kemudian dibacakanlah surat Al-Baqarah. Lalu kemudian si ustadz ini meminta izin untuk memegang punuknya ini. Punuknya sedikit dimasukkan ke bagian belakang. Hampir ke punggungnya. Masukkan. Minta tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah dibaca, kira-kira dapat tengah-tengah, diusap keluar pasir. Masya Allah, pasir. Diusap lagi, keluar lagi pasir. Pasir ini, bayangkan. Ya. Terus dia bilang sama saya, pasir Ustaz. Iya. Ya ada gangguan ini. Ya dikirim, bisa seperti itu. Saya nanti akan tunjukkan macam-macamnya sihir Bapak Ibu. Macam nanti belakangan ya. Kita urut aja. Jadi ini masih definisi. Sihir ini jampi-jampi atau mantra-mantra yang memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Seperti orang bisa jadi sakit, bahkan bisa membunuh, memisahkan pasangan suami istri, atau membuat istri orang lain mencintai dirinya. Istilahnya pelet. Orang Sulawesi mengatakan kena apa ini? Guna-guna apa? Ya guna-guna. Kena apa itu? Ya pelet. Kalau Jawa pelet. Ya, orang Sulawesi mengatakan kena guna-guna. Nah, itu ya. Baik. Ini semua sihir, Bapak Ibu. Nah, apakah Rasulullah SAW juga terkena? Ya, Rasulullah terkena sihir. Nah, mana itu dalilnya? Dalilnya mari kita dengarkan. Nabi juga terkena sihir. Dan kita harus imani ini. Bahwasanya ini pernah terjadi menimpa pada diri Nabi SAW. Nanti tak tunjukkan kepada panjenengan sihir apa yang digencarkan oleh Labid bin A'sam. Seorang Yahudi ini menyihir Nabi. Yahudi yang nyihir Nabi itu. Yahudi. Mari kita dengarkan Sahih Muslim. Coba dibuka Sahih Muslimnya. Minta tolong Sahih Muslimnya. Nomornya 2050. 2050. Agak ke belakang. Sahih Muslim 2050, itu kan cetakan terjemahan. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa membaca nomor asli, di sana ada yang warna merah itu yang asli itu. Sahih Muslim asli, 4 jilid, sampingnya Bukhari warna merah. Ya, itu ya, nanti bisa dicek di situ nomornya beda, itu nomor asli 2189. Kalau di situ 2189. Kalau yang cetakan terjemahan Malaysia ini 2050. Ayo dibaca dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Tafadhal. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, seorang Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid bin A'sam. Tuh, Labid bin A'sam. Yahudi, lanjut. Menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sehingga beliau mengigau karenanya. Lanjut. Yaitu bahwa beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Nah, apa itu Ustadz? Nih saya bacakan sekarang. Disebutkan di dalam riwayat, dikatakan oleh para alim ulama, orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka, telah sepakat dengan Labid bin Al-A'sam, si tukang sihir Yahudi yang hebat ini, untuk menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, dengan imbalan 3 dinar. Di hadis tidak disebut, ini rincian penjelasan. Jadi ada orang Yahudi yang suka sihir, ya, melancarkan ilmu sihirnya, dan dia paling hebat. Dikasih imbalan 3 dinar asalkan bisa menyihir Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara spontan Labid, manusia terkutuk ini, segera melancarkan sihir beberapa helai rambut Nabi. Loh kok bisa Labid itu mendapatkan rambutnya Nabi?
Ada yang mengatakan dalam satu riwayat, Labid mendapatkan beberapa helai rambut Rasulullah itu dari seorang anak kecil yang disuruh pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngambil rambut Rasul yang jatuh. Memang kurang ajar Yahudi. Tidak ada yaitu bangsa yang paling jahat dengan Rasul kecuali Yahudi. Nanti tak tunjukkan, itu ada ayatnya, surat Al-Maidah. Yahudi paling jahat dengan Rasulullah. Yahudi, termasuk ini. Ya, lalu pada beberapa helai rambut, makanya ibu-ibu mohon maaf, yang rambutnya suka rontok jangan dibuang, jangan dikumpulkan. Nanti kalau sudah boleh dibakar atau boleh mungkin ditanam, dipendam. Jangan dibuang, sebab itu bisa dijadikan alat media untuk sihir. Rasul kena sihir, gara-gara salah satunya adalah, ya semua karena izin Allah. Karena tidak mungkin kalau tanpa izin Allah ini terjadi. Maka itu karena diantaranya adalah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Pada beberapa helai rambut itu, Labid melancarkan sihirnya dan kemudian meletakkannya di sumur. Nama sumur itu adalah Zarwan. Secara lahiriah, melalui penggabungan beberapa hadis, sihir ini termasuk jenis sihir yang dimaksud adalah memisahkan suami dari istrinya. Loh, ketemu Nabi itu kena sihir pelet, Bapak Ibu. Sihirnya sihir memisahkan suami dengan istrinya. Itu. Lalu kemudian dalam bayangan Nabi, nih perhatikan, dalam bayangan Nabi, beliau dapat menjima salah seorang istrinya. Tetapi setelah mendekati istrinya, keinginan itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Jadi awalnya kepingin, dia mohon maaf, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menjima istrinya. Begitu sudah berhadapan, selera itu sudah nggak ada. Jadi dibuat gimana caranya beliau tidak mendekati istrinya. Bayangkan sampai kayak begitu. Dibuat mandul, itu ada, nanti tak jelaskan macam-macamnya sihir itu. Lama menikah tidak punya keturunan, bisa kena sihir. Makanya nanti ada tappingnya, cara penanggulangannya ada. Nanti saya sebutkan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tetapi sihir yang dilancarkan itu tidak berhasil mengenai akal Nabi, tingkah laku Nabi dan tindakan Nabi. Enggak berhasil. Sihir itu tidak berhasil memberikan pengaruh kecuali hanya Nabi tidak bisa dekati istrinya. Tetapi Nabi masih berpikir dan seterusnya. Kan ada orang kena sihir itu linglung. Ada. Jadi minder total. Ketakutan kalau ketemu orang. Itu ada. Namanya sihir hawatif. Sihir hawatif itu sihir bisikan. Atau suka was-was orangnya. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Ketika sholat, mau takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Nggak kelar-kelar. Kena sihir hawatif, bisikan. Was-was. Wudhu lagi. Dan seterusnya. Ya, dan ini sihir. Lah Nabi kena sihirnya itu, beliau seakan-akan ingin menemui istrinya, tapi setelah ketemu maka selera itu tidak ada. Para ulama berbeda pendapat mengenai sihir itu berlangsung. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan sihir yang menimpa Nabi tidak bisa menjima istri-istri beliau 40 hari. Bayangkan. Dan ada yang juga mengatakan waktu yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi memanjatkan doa kepada Allah. Bersungguh-sungguh berdoa dan terus berdoa. Hingga akhirnya Allah kabulkan doa Nabi. Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu duduk di dekat kepala Nabi. Yang satu duduk di dekat kaki Nabi. Nabi diruqyah oleh malaikat. Lalu salah seorang dari kedua malaikat itu berkata, sakit apa? Lalu dijawab oleh temannya, disihir. Lalu kata malaikat yang satunya, siapa yang menyihirnya? Lalu dijawab oleh malaikat yang satunya, Labid bin A'sam, si Yahudi. Selanjutnya salah satu malaikat itu menjelaskan, sihirnya itu ada pada rontokan rambut Nabi yang diletakkan di kulit mayang kurma jantan. Yang demikian itu punya pengaruh kuat dan dahsyat. Lalu ditimbun di bawah bongkahan batu sumur Zarwan. Setelah itu kemudian dicek, ternyata betul ada di situ. Sumur itu dimasuki, ternyata ditaruh di bagian bawah.
Dibawa bongkahan batu itu, diambil. Setelah kedua malaikat itu selesai mendeteksi keadaan Nabi, Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan sihir itu dan menimbunnya. Dalam beberapa riwayat Nabi menyuruh tolong dibakar itu. Tolong dibakar. Ya, lalu dari penggabungan jalan periwayatan hadis tersebut tampak jelas Yahudi telah melancarkan satu macam sihir yang paling dahsyat kepada Nabi. Riwayatnya sahih loh ini, sahih Muslim, Bapak Ibu. Ya, sahih Muslim. Hati-hati, sihir itu ada. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan ada. Nomor 2, kecuali Mu'tazilah. Kecuali Mu'tazilah. Yang nomor 2, penjelasannya ini penjelasan. Hukum bermain-main dengan sihir termasuk dosa besar. Dosa besar. Jangan main-main dengan sihir. Jangan. Ya. Itu bacaan-bacaan. Iki wocon. Ping 2200. Ya. Bacanya tengah malam. Dan pada waktu membaca, kamu sekali baca tarik nafas. Lu mati. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada saja ya model-modelnya. Jadi seperti itu, hati-hati bacaan-bacaan. Jadi termasuk dosa besar. Jangan ini. Jangan. Terus yang nomor 3, Imam Az-Zahabi rahimahullah, penulis kitab ini yang kita gaji tiap tanggal 29 ini, ya ini yang tadi saya tunjukkan, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau berkata, orang yang mempraktekkan sihir, maka dia bisa dikategorikan syirik, melakukan kesirikan. Loh, syiriknya dari mana sihir itu? Dari 2 hal. Sihir itu masuk kategori syirik karena 2 hal. Apa itu? 1, orang yang mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang minta bantuan kepada syaitan dari kalangan jin untuk melancarkan aksinya. Betapa banyak orang yang terikat kontrak perjanjian dengan syaitan. Pak, Bu, maaf, tidak ada jin itu gratisan, tidak ada. Jin itu mesti ngasih syarat. Kalau kepingin lancar ada syaratnya. Dan biasanya syarat-syarat yang tidak logis. Syarat-syarat yang mengarah kepada kekufuran. Contoh, yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu, sempat rame di layar kaca kita. Ya, di antaranya adalah ada yang ngasih syarat pasiennya itu disuruh berada di ruangan yang gelap sambil dalam keadaan telanjang bulat. Pasti nggak mungkin gratisan. Jin itu mesti ngasih syarat, mesti. Ya, ada juga disuruh mengencingi Al-Quran. Ada juga yang kalau buang hajat, pijakan kakinya itu menginjak kitab suci Al-Quran. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dan tidak ada, yaitu syaitan tidak memberikan syarat. Pasti ada yang syaratnya posomute. Ada yang kalau ngobati pasien, maka pasiennya suruh beli seekor kambing. Nanti penyakitnya ditransfer ke kambing. Ada yang suruh bawa telur. Nanti penyakitnya ditransfer ke telur. Itu semua syarat dari jin. Sihir ini. Sihir. Sampai kemarin saya dikirimi sama video sama jamaah saya. Dan itu ada kejadian betul itu. Di daerah mana itu ya. Ada videonya, saya masih menyimpan. Antri pasiennya, orang kena kencing batu. Itu cuma diobati, jadi dia ngambil pisau, disobek betulan tubuhnya. Bagian punggungnya ini, disobek, seret, keluar darah, keluar. Dan dimasukkan tangannya, diambil. Jelas itu. Jelas, diambil ditunjukkan ini batunya. Diambil tisu karena darah menggelocor terus, diusap. Selesai, tutup lagi. Sihir. Sihir. Seperti tidak ada luka, tapi waktu sudah keluar. Sihir. Antri pasiennya. Itu ada di negeri kita. Ya, banyak model-model gini. Ada sihir pakai aki. Ada. Saya pernah ketemu teman saya, teman SMP. Ya, saya dulu SMP Muhammadiyah, daerah Wonocolo sepanjang. Ya, ketemu di tempat counter HP. Ya, lalu kemudian saya lihat, gila koncoku ya. Itu. Terus saya sapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masih ingat sama saya? Oh iya, awak mulai dili Pak. Itu ya, nama asli saya. Iya, itu. Oh iya, tangannya itu 10 jarinya, cincin semua. Semuanya cincin. Saya bilang, apa ini yang kamu pakai ini? Iya, kau ini kelebihan sekolah Muhammadiyah, diajari tauhid, diajari akidah. SMA-mu dulu di mana? Ya sama juga, SMA Muhammadiyah, Ketegan, sepanjang.
Ya muridnya Pak Naji Iksan, kepala sekolah beliau. Itu. Terus kamu itu diajari di Muhammadiyah, akidah. Lah kok ini apa ini maksudnya? Oh gini, ini. Sing iki teko Kalimantan iki, Kalimantan. Iki ono sing jogo iki. Ya aduh, saya ini wes lereno coplok, engkau nek mati, masih kamu pegang, maka kamu akan tergantung benda itu dan kamu mati tidak di atas ajaran Muhammad SAW. Seperti itu. Saya nasihati, yang penting sudah dinasihati. Tugas kita bukan merubah orang, kan begitu. Sing tengah iki aku poso 3 dino iki. Oleh, sing iki teko kiai siapa gitu. Wah, iki teko Gunung Gangsir. Ya, seperti macam-macam. Ya, semuanya ini katanya mengandung apa-apa. Ya Allah, kasihan. Ya, baik, akan tergantung. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Sehingga sihir itu bisa masuk syirik. Kenapa? Dia minta bantuan kepada setan. Nomor 2. Kenapa sihir itu masuk syirik? Orang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang sok tahu perkara gaib. Padahal tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya ini masuknya syiriknya di sini. Sekarang kita sebutkan yang berikutnya, macam-macam sihir. Lah ini yang menarik. Ternyata sihir itu Bapak Ibu macamnya ada 7 Bapak Ibu. Sihir itu macamnya ada 7. Yang pertama ada sihir namanya sihir tafriq. Apa sihir tafriq? Sihir perceraian. Itu misi utamanya mencerai-beraikan, menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi sebuah hubungan sosial manusia. Ya, entah itu ibu sama anaknya, suami dengan istrinya, akad bisnis jual beli yang mesti batal. Ya Allah Ustadz, rumah iki Ustadz tak tawakno terus. Nanti deal Ustadz ya, sudah cocok Ustadz. Rego wis cocok Ustadz, sudah notaris ini Ustadz, sudah gagal. Minta uangnya dikembalikan. Terus nanti sudah ada cocok harga, nanti gagal berapa kali? Ya bisa. Jual beli yang terus gagal, perniagaan yang tidak berhasil. Itu. Seperti itu, suami tidak betah di rumah, itu bisa. Saya ada kedatangan 2 orang, suami istri. Dia bilang sama saya, Ustadz ini istri saya. Nah, saya menikah Ustadz 11 tahun, anak saya 2, Taib. Antum datang ke sini, apa yang bisa saya bantu? Saya ini Ustadz kalau kerja, saya sering ditelepon istri saya. Istri saya sering mengingatkan saya, Mas, wis sholat duhur, sudah makan siang. Saya senang Ustadz, wong diperhatikan. Siapa yang gak senang suami diperhatikan istri? Terus masalahnya apa sekarang? Tak gitu kan? Masalahnya Ustadz, kalau ditelepon seperti biasa gak ada apa-apa. Tapi begitu pulang ke rumah, rasanya itu pengen marah sama istri. Lihat anak pengen marah, terus gak betah di rumah. Itu. Ya berarti ada gangguan. Loh apa gangguannya? Nggak usah dicari gangguannya. Bisa baca Al-Baqarah. Insya Allah bisa. Saya tanya sama istrinya, ibu bisa kan? Panjenengan sakit ya? Baca Al-Baqarah, insya Allah. Mulai nanti baca, sampai tuntas. Nggak harus tuntas, semampunya. Yang penting terus, mulai alif lam mim, sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha. Meskipun itu sekian hari, baru tuntas. Nggak apa-apa. Yang dicecil, nggak apa-apa. Qadarullah, semua karena Allah. Dapat 5 hari telepon saya. Alhamdulillah Ustadz, gangguan itu sudah tidak ada. Ya, jadi di rumah itu terasa enak, adem dan seterusnya. Pasti ada rumah tangga. Namanya sihir tafriq. Sihir tafriq. Ada lagi yang aneh-aneh. Seorang suami bilang sama saya, Ustadz, saya itu nikah Ustadz sudah 15 tahun Ustadz. Tapi kenapa Ustadz ya? Lihat istri saya itu tambah kesini kok tambah kayak bosen gitu Ustadz ya. Lihat istri saya, ya langsung tak sekak. Karena kamu suka lihat yang bling-bling. Kamu suka lihat yang glowing-glowing. Yang kinclong-kinclong. Sehingga lihat istrimu, kau nggak minat. Makanya tundukkan pandangan mata. Jangan mengumbar pandangan mata. Saya nggak tahu ikhwan di sini bagaimana. Ya. Kalau lihat cara pandangnya kok kayaknya nggak ada. Ya. Sini soleh semuanya. Ya. Nomor 2, sihir mahabbah. Sihir mahabbah, sihir cinta. Ya, orang Jawa mengenal istilahnya ilmu asihan, pelet. Orang Sulawesi mengenal sihir guna-guna.
Itu ya. Sihir ini bekerja memunculkan rasa cinta yang berlebihan, kerinduan seksual yang menggebu-gebu terhadap korban sihirnya. Itu. Sebab ada yang kena kayak begini nih, ada putus cinta, diputus sama pacarnya. Pacarnya nikah lagi, rupanya pacarnya yang perempuan itu menerima pinangan lain. Lah dia wis kadung cinta ini, harta sudah banyak keluar. Sudah dibayangkan dia calon istri saya, sudah cocok sudah. Ternyata si wanita ini milih pinangan lain, itu stres. Stres kayak orang linglung, diajak ngomong itu pikirannya kosong. Sebab saya diminta oleh keluarganya untuk meruqyah. Tak tanya sama saya, diam, ketap-ketip, ya Allah sano. Iya, ini saking cintanya. Makanya panjenengan Pak, jangan terlalu cinta. Ya, saya mau tanya, panjenengan itu kalau cinta sama istri, cinta Anda itu Anda taruh di hati Anda atau di tangan Anda? Pak, Anda itu loh mencintai istri Anda, pasangan Anda, itu Anda taruh di hati atau di tangan? Ini tidak ada yang ngomong, takut semua sama istrinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Cinta itu Pak, jangan berlebihan, jangan ditaruh di hati, taruh di tangan. Kapanpun dia meninggalkan kita, maka kita nggak akan sedih. Wong saya sendiri bilang sama istri saya katakan kepada istri saya harus siap. Ketika saya meninggal dunia, saya dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, kalian meninggalkan saya. Dan saya di dalam kubur harus siap, anak saya akan memanggil papa yang baru lagi. Selesai. Kamu sedih cuma 4-5 tahun. Ya, setelah yang ke-5 tahun, pasti ya kau akan berpikir, gak enak juga jadi janda. Saya harus siap. Dan kau harus juga siap. Ketika kau meninggal dunia, kau harus siap. Anakmu akan memanggil mama yang baru lagi. Selesai. Itu loh. Orang hidup itu gitu. Kapan dia di tangan kita, kapan dia lepas. Sehingga satu saat dia lepas, gak kepikiran. Lah ini tidak. Ditinggal nikah lagi, stres, masuk ICU. La ilaha illallah. Kena sihir mahabbah, terlalu kuat cintamu. Ya, baik. Gimana Pak? Ditaruh di tangan apa di hati? Ibu-ibu yang ada di atas, Anda mencintai suami, Anda taruh di tangan apa di hati? Di tangan. Berarti ketika suami Anda nikah lagi, Anda tidak akan sedih. Ngono lho giringan itu enak. Sampai aku tak ajari, tidak gak melaku-melaku ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nggak akan sedih, karena ditaruh di tangan. Kenapa kok stres ditinggal nikah lagi? Karena ditaruh di hati, begitu ditinggal nikah lagi, sakitnya tuh di sini. Iya, ya, baik. Ayo kita lanjutkan. Sihir mahabbah. Yang nomor 3, sihir khumul. Sihir khumul. Apa sihir khumul? Sihir pengacau pikiran. Ya, ciri-ciri penderitanya. Ciri-ciri sihir pengacau pikiran. Ciri-cirinya minder total, senang menyendiri, suka mengisolasi diri, benci dengan lingkungan, linglung, kecemasan berlebihan. Ya ini sihir khumul. Sihir khumul. Ya, khumul. Minder total, senang menyendiri. Ya, kita lihat lagi. Ya, yang keempat, sihir hawatif. Sihir hawatif, sihir bisikan. Nah, ini sihir bisikan. Ciri-ciri penderitanya ini, sering mimpi yang menyeramkan. Mimpinya mesti buruk, sering tindian. Apa tindian itu? Menggigau kalau tidur. Ya, mohon maaf, tidak ada maksud lain. Saya pernah mempelajari yang seperti ini Bapak Ibu. 3 hari. Yaitu daurah ruqyah di pondoknya Ustadz Agus Hasan Basori, hafizahullah ta'ala, Ma'had Kota Malang. 3 hari pelatihan ruqyah. Saya sama istri saya waktu itu ikut 3 hari. Di situ dijelaskan, orang itu kalau suka mimpi buruk, terus ndak mimpi siang, ndak mimpi tidur siang atau tidur malam, selalu mimpi buruk, maka jin itu ciri-cirinya dia akan ngikut kita. Termasuk orang yang kalau tidur giginya gemerutu. Berbunyi, krok, 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 tok, 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 gemerutu. Itu jin mau ikut kita.
Saya punya bukunya itu. 3 hari. Kalau nggak salah waktu itu tahun berapa ya, mendatangkan dari Trans 7. Waktu itu Trans 7 punya acara tentang ruqyah. Itu ya, itu mendatangkan Ustadz Adam waktu itu, ya presenternya dan seterusnya. Waktu itu. Nah, jadi ini adalah sihir bisikan Bapak Ibu. Jadi suka mimpi buruk, sering mendengar suara-suara yang tidak terlihat wujudnya. Itu, kerungu-kerungun. Gak kelihatan wujudnya. Seakan-akan sedang ngajak dia bicara. Ya, terus was-was yang berlebihan, was-wasnya berlebihan. Ya, saya pernah kedatangan orang seperti ini, was-was berlebihan. Dia masuk, ya datang ke rumah saya, 5 menit ngobrol minta ke kamar mandi, minta izin ke kamar mandi. Saya persilakan, monggo silakan. Sebelah sini Pak kamar mandinya. Tidak lama kemudian dia keluar. Setelah itu kemudian saya ke belakang, saya ke kamar mandi juga. Tak lihat tembok kamar mandi saya ini semua basah. Mulai atap plafon, keliling basah semua. Lu. Ada apa ini? Ya. Terus kemudian saya tanya, ya, Afan, Anda boleh tanya sama antum. Iya, apa itu? Pak Ustadz, ini antum tadi di kamar mandi, nyiram siram sampai atas. Iya Pak Ustadz. Loh kenapa memangnya? Kenapa? Saya itu khawatir Ustadz, pas wudhu nanti pas badan saya itu nempel tembok, pas tembok itu ada najisnya. Astagfirullah. Mungkin ada orang habis membersihkan apa tangannya nyentuh tembok ini, terus kemudian belum dibersihkan, saya nyentuh. Terlalu berlebihan was-wasnya. Ini harus diruqyah ini. Ya. Terus yang kelima, sihir ta'til az-zawaj, sihir penghalang jodoh. Mau nikah gagal, undangan sudah beredar gagal, gedung sudah dikasih verskot, iya, sudah ini, sudah deal, sudah nazar, sudah apa, gagal. Ada yang kayak begitu di sini? Gak ada ya? Itu kena sihir, yaitu ta'til az-zawaj, sihir penghalang jodoh. Ya, gagal. Yang keenam sihir marid, sihir sakit. Yang terakhir yang ketujuh sihir adamul injab, sihir mandul. Nanti dalil ini, materi ini saya share nanti ke panitia ya, yang menghubungi saya tadi, saya share nanti. Sihir adamul injab, sihir mandul. Lama menikah, tidak memiliki buah hati. Dokter mengatakan suaminya sehat, istrinya sehat. Dokter hanya menyarankan untuk jangan stres, istirahat, makan makanan yang bergizi, yang ada vitamin dan seterusnya lah, obat-obatan. Padahal sehat semuanya. Tapi ternyata belum ditakdir memiliki buah hati. Salah satunya bisa jadi karena sihir. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi seperti ini. Ya, caranya itu adalah salah satu yang pernah kami sarankan kepada pasangan, ya, satu pasang suami istri itu lama menikah sampai mereka itu berniat untuk cerai secara baik-baik. Mungkin ya kalau memang kita mungkin belum berjodoh atau apa. Lah sebelum melangkah ke sana, beliau ini minta pertimbangan. Coba dipakai ini. Coba, caranya adalah seorang suami membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini adalah surat penolak sihir. Al-Baqarah, seorang suami membaca surat Al-Baqarah ya dengan memegang mushaf atau Androidnya, aplikasi Quran di Androidnya dengan tangan kanan, tangan kirinya memakai kain pelapis, lalu kemudian menyentuh rahimnya istri sambil dibacakan Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul, dan seterusnya. Lalu bergantian, istrinya juga demikian. Tangan kirinya, maaf, memegang farji suaminya, dibacakan Al-Baqarah. Dapat 3 bulan karena izin dari Allah. Semua karena Allah. Maka tes hamil. Karena cara kerja jin, ketika sperma itu akan menyentuh sel telur, diputus oleh jin. Sehingga nggak akan ketemu, nggak bisa membuahi. Maka terkena sihir adamul injab, sihir mandul. Itu ya, baik. Lah terus gimana cara menghilangkan sihir? Nah, cara menghilangkan sihir itu modelnya ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum terkena sihir, belum kena sihir, maksudnya tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum kena sihir. Gimana itu? Ada 3. Yang pertama ini.
Semua larangan Allah jauhi. Semua larangan Allah jauhi. Semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Rasul jauhi, jauhi. Rasulullah melarang memajang foto-foto makhluk bernyawa. Ya, jauhi, jangan. Foto apa ini? Digital atau lukisan makhluk bernyawa. Jauhi, jauhi. Rasulullah melarang, yaitu misalnya apa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki yang bukan mahram di rumah itu. Nah, seperti itu, tinggal serumah. Ya, sekalipun ada suaminya, jauhi karena ini nggak boleh. Ya, semua yang dilarang, semua hal-hal yang bisa memicu datangnya syaitan. Ini hati-hati ya. Tinggalkan semua yang dijauhi. Itu nomor satu. Nomor dua, rajin baca Al-Baqarah. Rajin baca Al-Baqarah. Zikir pagi petang termasuk zikir sebelum tidur. Nah itu ya, zikir sebelum tidur. Ini ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu terkait masalah zikir ini, Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan zikir mutlak. Apa zikir mutlak? Zikir yang tidak terikat. Waktunya, jumlah bilangannya bebas. Tetapi itu diajarkan oleh Rasul. Apa zikir mutlak? Ayo kita dengarkan kajian ustadz kita. Hanya 2 menit saja kok. Hanya 2 menit saja. Ustadz kita, Ustadzuna. Naam, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ustadzuna Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin LC. Hafizahullah Ta'ala. Terkait 7 zikir mutlak yang diamalkan rutin. Jangan pernah ditinggal ini. Ibu-ibu lagi masak, bapak-bapak lagi bekerja, lagi nyetir, lagi di kendaraan. 7 zikir ini jangan pernah ditinggal. Apa saja itu? Kita dengarkan. Kita dengarkan 2 menit. Dan saya anjurkan kepada antum juga, jangan sampai hari-hari antum lepas dari zikir 7 mutlak. Mutlak karena nggak terikat jumlah, tempat, waktu, kapan saja, di mana saja, berapa saja. Kecuali 2, memang zikir nggak boleh. 1 ketika hubungan suami istri, ya. Yang kedua ketika di toilet. Selain itu silakan. Nomor 1. Nah ini 1. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa Pak? Nomor 1. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini dibaca oleh 2 kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api itu, dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya, Ustadz kalau tak tambahi ni'mal maula wa ni'man nasir, jangan. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Terus dijadikan weret. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Terutama kondisi genting, terutama kalau ada orang ingin berbuat jahat sama kita. Nah itu, baca ini. Termasuk yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika dikepung oleh orang-orang kafir, maka beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu surat Ali Imran, itu disebutkan. Lanjut zikir nomor 2, kita dengarkan. Masih nomor 1 dulu, keterangannya ini. Khalilu Ibrahim alaihissalam. Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika diceburkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Ketika Rasulullah diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu nomor 1. Ya. Kemudian zikir yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat. Yang ketiga istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang keempat la haula wa la quwwata illa billah. Yang kelima ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah mana mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan. Alidzu itu bahasa Arabnya itu lazimkan terus-menerus mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Lazimkan terus-menerus ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang keberapa? 6. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang ketujuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar la haula wa la quwwata illa billah. Baik, berarti ada berapa tadi? 7. Yang pertama apa?
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Terus, yang nomor 4, la haula wala quwata illa billah. Kalimat hauqala. Yang nomor 5, ya dzal jalali wal ikram. Rutinkan. Yang nomor 6, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang ketujuh terakhir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh digandeng sama yang nomor berapa tadi? Wala haula wala quwata illa billah. Boleh digandeng. Itu ya. Ya itu tolong rutinkan. Insya Allah ini untuk nolak sihir. Itu rutinkan zikir-zikir ini. Ya. Terus yang nomor 3 sekarang, sebelum kena sihir, yang perlu dilakukan, makan 7 kurma ajwa setiap pagi. Makan makan 7 butir kurma ajwa, kurma Madinah setiap pagi. Dan ini dalilnya riwayat Muslim. Ya, itu kalau sebelum kena sihir. Tindakan apa tadi? Preventif. Sekarang kalau sudah kena, gimana ini? Sudah kena ini, sudah kejadian. Kejadian. Maka caranya 2. Caranya, kalau sudah kena. Kalau tadi kan belum kena. Tindakan kehati-hatian, supaya tidak kena. Ini sudah kena. 2 yang harus kita lakukan. 1, dengan cara diruqyah. Diruqyah, yaitu mandi dengan air bidara, dengan 7 daun bidara. Ya, dan ini disebutkan dalam bukunya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah dan penolak guna-guna sihir. Itu ada itu buku beliau. Terus sambil airnya itu dibacakan ayat kursi, Al-A'raf ayat 117, Yunus ayat 79. Banyak-banyak. Nanti saya share ini materi ini, saya share. Terus cara yang kedua, membaca ruqyah kemudian ditiupkan. Jadi baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Diulangi 3 kali, bisa lebih, bisa. Lalu ditiupkan ke badan kita sambil diusapkan ke tubuh yang sakit. Ya, seperti itu. Ini cara cara yang pertama, cara yang pertama ini ruqyah. Cara yang kedua dengan menghancurkan simpul sihir. Seperti Nabi tadi, simpulnya sihir dicari, ketemu di sumur Zarwan, di bawah bongkahan batu. Sebab apa Bapak Ibu? Mohon maaf, simpul ini Bapak Ibu, simpul ini ibarat pangkalan militer bagi si dukun untuk menyihir objek sasarannya. Jadi dukun itu harus punya pangkalan, ibarat kalau perang, pangkalan militer. Dia naruh di situ, dipendem di situ. Itu kalau ketemu, selesai, sehat orang ini. Tapi kalau tidak ketemu, terus diruqyah, masih ada pengaruhnya itu. Lama, sembuhnya itu lama. Harus diketemukan itu, apa namanya, buhul. Itu ibarat pangkalan militernya dukun. Harus ditemukan. Ya, di mana ini? Ya, kalau itu ketemu, ikatan-ikatan itu, lalu dibakar, selesai, hilang. Sembuh dari penyakitnya. Sebab kalau tidak ketemu bisa diruqyah, tapi satu kondisi berikutnya akan terkena lagi. Karena ini masih ada. Nah, itu ya. Oleh karena itu, ini adalah cara kedua menghancurkan simpul, dengan cara menghancurkan simpul sihir. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tuntas materi kita tentang sihir, dosa besar nomor 2, dosa besar nomor 3 maksud saya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk dosa besar yang nomor 4. Bapak Ibu sekalian, tentang apa? Meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, maksudnya sholat 5 waktu. Wallahu a'lam wa bishawab. Maaf Bapak Ibu karena waktunya sudah lewat jauh. Ya, saya cukupkan sampai di sini karena saya masih ada hajat. Mudah-mudahan sedikit menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari berbagai macam fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Dan melindungi kita dari berbagai macam sihir.
Demikian kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.